Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kita kembali lagi kepada topik and case selanjutnya, yaitu yang kelima. Etika didasarkan pada prinsip-prinsip bioetika yang terdiri dari 4 aturan dasar dan 4 aturan turunan. 4 aturan yang penting adalah beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. PP nomor 28 tahun 2024 mengatur pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2003, termasuk definisi istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, teknologi kesehatan, penanggulangan penyakit luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Etika dan hukum telemedicine mencakup beberapa aspek penting berikut: privasi dan keamanan data, kualitas layanan, kompetensi dokter, informed consent, dan tanggung jawab hukum. Langsung kita masuk ke case yang pertama. Dalam telemedicine, seorang pasien diberi penjelasan lengkap tentang prosedur, pengobatan, dan risiko yang bisa muncul sebelum menyetujui layanan. Dokter memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan memilih tindakan diinginkan. Prinsip etika yang diterapkan oleh dokter dalam kasus ini adalah A. Otonomi, yaitu penghormatan terhadap kebebasan pasien untuk membuat keputusan yang sadar dan berdasarkan informasi lengkap seperti melalui informed consent dalam telemedicine. 2. Seorang dokter telemedicine harus mampu menjalankan pelayanan profesional dengan kemampuan klinis memadai serta bertanggung jawab hukum atas tindakan medisnya. Aspek etika dan hukum mana yang paling terkait dengan kondisi ini, yaitu B. Kompetensi dokter. 3. Pasien merasa dirugikan karena dokter telemedicine tidak memberikan informasi yang cukup sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan pasien. Aspek etika mana yang dilanggar, itu jawabannya A. Informed consent, yang wajib diberikan agar pasien memahami risiko dan manfaat layanan sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian kita masuk ke topik and case yang ke-6. Sistem prosedur digital merupakan rangkaian langkah kerja yang didukung oleh teknologi informasi untuk mendukung proses pelayanan kesehatan secara elektronik. Dalam konteks telemedicine dan e-health, sistem ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data pasien dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disampaikan melalui platform digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan. Kemenkes RI 2020. Komponen dan alur kerja digital dalam rekam medis elektronik ialah data pasien terintegrasi, dukungan keputusan klinik, pemasukan perintah klinikus, akses terhadap sumber pengetahuan. Ada 5 aspek dalam keamanan data pasien, yaitu yang pertama, aspek kerahasiaan atau confidentiality, aspek integritas, integrity, aspek autentikasi, authentication, aspek ketersediaan atau availability, dan aspek kontrol akses atau access control. Kita masuk ke case yang pertama. Seorang dokter telemedicine ingin memastikan bahwa data hasil pemeriksaan pasien yang dikirim dari perangkat lain tidak berubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman. Aspek keamanan data mana yang harus dijaga untuk menghindari kekurangan data, yaitu jawabannya C, atau integritas atau integrity, menjaga agar data tetap utuh dan tidak berubah selama penyimpanan atau pengiriman. 2. Sistem telemedicine batasi akses ke data pasien hanya pada dokter yang menangani pasien tersebut dan staf yang berwenang, sementara staf lain tidak dapat melihat data tersebut. Aspek keamanan data apa yang tercermin, yaitu jawabannya B, kontrol akses atau access control, yang mengatur siapa saja yang dapat mengakses data dan layanan tertentu dalam sistem. 3. Sebuah sistem digital telemedicine menyimpan data pasien secara terenkripsi sehingga hanya dapat dibaca oleh pengguna yang memiliki kunci khusus. Komponen mana yang paling penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien? Jawaban adalah C, yaitu enkripsi data dan teknologi keamanan. Enkripsi adalah salah satu metode utama untuk menjaga kerahasiaan data pasien dalam platform digital. Baik, sekian dari topik and case yang telah dibahas, dan ini adalah source atau sumber yang saya kutip untuk membuat materi tersebut, dan sekian, terima kasih.